Salam sehat, berjumpa dengan saya Gia. Kali ini kita akan ngobrol seputar COVID-19 Omicron yang katanya nih merupakan varian terbaru dari COVID-19. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Dwi Indrayati. Beliau adalah seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Nah, Dokter ini akan menjelaskan kepada kita semua apa sih Omicron itu dan bagaimana bahayanya. Oke, halo Dokter Ii. Iya, halo Mbak Kia. Kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan tetap semangat. Oke, baik. Dokter, kita akan bahas nih dok tentang COVID-19 Omicron. Nah, belakangan ini kan sering disebut oleh masyarakat bahwa katanya varian Omicron ini adalah varian terbaru dari COVID-19. Betul ya dok ya? Ya. Ya, nah, sebetulnya apa sih dok Omicron itu? Oh iya. Mungkin boleh dijelaskan untuk ya, jadi namanya virus itu ada berbagai varian. Terus namanya virus kan suatu makhluk hidup, dia ingin berusaha agar tidak punah, jadi dia akan tetap hidup, jadi dia akan selalu bermutasi dan makanya ada banyak varian. Dan varian itu nanti dibagi biasanya beberapa varian itu akan menonjol atau menyebabkan banyak terjadinya kasus. Nah, itu yang menjadi varian itu banyak yang terutama yang menyebabkan banyak terjadinya kasus penyakit itu yang kita kita selidiki. Kenapa? Karena ya sama dengan yang Delta dulu juga. Dulu Delta menyebabkan gelombang kedua di kita Indonesia dan di dunia juga. Nah, sekarang kita hampir memasuki gelombang ketiga dengan adanya varian baru yang Omicron ini. Jadi itu memang bentuk mutasi dari virus yang harus kita lebih perhatikan adalah misalnya dengan adanya varian Omicron ini dibandingkan dulu gimana untuk misalnya tingkat penyebarannya bisa jadi lebih cepat menyebar atau tingkat keparahannya. Kalau yang varian Omicron ini memang ya dia lebih cepat menyebar, lebih cepat penularannya antara satu orang ke orang yang lain. Mungkin karena memang tropisme atau dia lebih sering berada di saluran napas atas. Nah, itu yang menyebabkan dia lebih mudah juga otomatis untuk menyebar dari satu orang ke orang lain. Tetapi ada keuntungan juga kalau dia ada di saluran napas atas, berarti kan lebih sedikit atau jarang untuk menimbulkan gejala pneumonia atau radang paru-paru. Tetapi kita tetap juga harus waspada. Kenapa? Karena kalau dia menular terus kemudian ke orang yang dengan komorbid atau dengan yang rentan bisa menjadi penyakit yang berat juga. Mungkin seperti itu. Nah, ngomongin varian sebelumnya nih dok, apa sih perbedaannya varian Omicron ini dengan varian-varian COVID sebelumnya? Oh iya, kalau masalah perbedaan sebenarnya varian ini ya jenis tetap sama, jenis virus yang sama. Memang itu tadi dia bermutasi di tempat-tempat genetik yang tertentunya dan itu akan menyebabkan dia mempunyai keunikan tersendiri. Itu tadi misalnya dengan varian Omicron ini dia jadi pertama menurunkan kekebalan terhadap vaksin. Jadi orang-orang yang dulu pernah kena udah kena COVID, terus juga dia udah pernah vaksin, sebenarnya vaksin lengkap, terus itu tidak membuat serta-merta dia kebal juga. Jadi tetap dia bisa menurunkan bisa menghindari sistem kekebalan tubuh sehingga orang yang sudah pernah COVID pun, orang yang sudah vaksin lengkap pun akan bisa terkena varian Omicron ini lagi. Jadi bisa sakit COVID lagi dengan varian Omicron ini. Salah satunya seperti itu. Kalau untuk dari penelitian untuk apakah benar nanti dia benar-benar bisa lebih ganas atau ini belum ada penelitian yang pasti, tapi disinyalir tetap tidak lebih ganas dari Delta, tapi itu tidak boleh menurunkan kewaspadaan kita karena tadi yang seperti saya bilang kalau dia terkena ke seseorang dengan komorbid atau seorang yang kita tidak bisa tahu bagaimana respon imun kita akan benar-benar bekerja terhadap virus, jadi bisa juga terjadi sakit yang berat. Nah, untuk COVID-19 Omicron ini apa aja dok yang perlu kita waspadai? Yang harus kita waspadai mungkin sama ya dengan varian-varian lain sebelumnya, apalagi kalau sekarang diperkirakan lebih cepat menular, berarti kita harus perketat protokol kesehatan. Dan bicara masalah prokes, kita nggak hanya bilang
prokes misalnya pakai masker, tapi kita juga harus memperhatikan benar-benar pakai masker itu harus benar, harus tertib, dan juga kalau bisa dengan kualitas masker yang bagus juga. Jadi tidak asal misalnya kalau kain yang berenda atau apa yang tidak bisa menyaring virus juga lebih baik kita perhatikan, pilih masker yang baik. Syukur bisa masker bedah yang 3 lapis. Dari WHO juga sudah menyarankan untuk memakai ada double masker, bisa masker bedah dicampur masker kain atau double masker bedah. Selain masker juga kita harus memperhatikan jaga jarak, karena kalau tidak menjaga jarak nanti ada droplet kita masih bisa menghirup droplet. Selain jaga jarak itu cuci tangan otomatis, cuci tangan, dan juga kita harus memperhatikan sirkulasi udara. Jadi hindari kita berkerumun di ruangan udara tertutup. Itu di situ konsentrasi virus bisa tinggi dan penularan juga bisa tinggi. Baik. Lalu apakah gejala yang dialami orang-orang yang terkena COVID-19 Omicron ini, Dok? Iya. Kalau untuk gejala hampir sama dengan COVID yang sebelumnya, berupa batuk kering, terus kemudian demam, sakit kepala, hanya badan pegel-pegel, terus kehilangan penciuman dan pembauan. Kalau dari gejala kita tidak bisa memastikan pasti bahwa ini Omicron atau ini bukan. Terus juga ini COVID biasa atau sakit flu biasa, karena namanya sakit virus gejalanya hampir mirip. Cuma yang ini dari beberapa yang di rumah sakit yang ditemukan biasanya untuk ini lebih sering adalah gejala batuk kering sama nyeri tenggorokan. Mungkin agak berbeda sedikit dengan dulu. Kalau dulu kan mungkin lebih khas, misalnya ada penurunan penciuman, anosmia, hiposmia gitu dulu yang seperti itu. Kalau sekarang kebiasaannya gejalanya di tenggorokan, karena memang dia kan lebih banyak berada di saluran nafas atas. Baik. Jika orang yang terkena COVID-19 ini atau biasa kita sebut penyintas ya, Dok ya, apakah bisa sembuh secara total ketika mereka dinyatakan negatif, Dok? Ya. Kalau untuk seseorang yang dengan imunitas yang baik, apabila terkena sakit virus mungkin sama dengan COVID-19 varian-varian yang lain bisa sembuh sempurna. Tapi memang beberapa orang ada yang namanya long COVID syndrome. Jadi walaupun virus dalam tubuhnya sudah hilang, mungkin ada gejala sisa. Nah, gejala sisa itu yang bisa mengganggu, bisa bertahan beberapa lama, dan itu bisa diatasi dengan misalnya rehabilitasi fisik, terus juga kepercayaan diri pasien. Misalnya kalau gejala itu biasanya hanya batuk-batuk yang menetap atau rasa mudah lelah, mana beberapa ada yang susah tidur, terus itu gangguan lebih ke arah kecemasan fisik juga. Nah, itu bisa diatasi dengan rehabilitasi, psikoterapi, belajar aktif lagi, mungkin seperti itu. Kalau untuk yang gejala berat misalnya meninggalkan sequel atau gangguan kerusakan di paru, ya di beberapa pasien memang ada, tapi jarang sih, sama dengan yang kasus-kasus yang dulu. Kalau memang gejalanya berat sampai pneumonia berat, gagal nafas, ada beberapa yang meninggalkan kelainan di paru. Nanti dengan berjalannya waktu biasanya lebih baik, bisa membaik walaupun mungkin tidak 100%. Jadi tergantung derajat penyakitnya di tiap pasien. Kalau menurut dokter sendiri sebagai spesialis paru, apakah ada hubungannya nih, Dok, antara Omicron ini dengan paru? Apakah misalnya bisa menyebabkan gangguan fungsi paru gitu, Dok? Oh iya. Bisa dijelaskan? Ya, kalau COVID-19 ini apapun variannya mungkin hampir sama, memang dia menyerangnya di saluran nafas. Dan itu bisa dari saluran nafas atas, saluran nafas bawah, tetapi tidak hanya di paru atau di saluran nafas atas, dia bisa menimbulkan gejala ke organ-organ lainnya juga. Yang terutama yang paling sering adalah organ-organ pencernaan. Jadi pasti ada keluhan juga seperti diare, terus rasa tidak enak di perut, seperti gangguan gastritis seperti itu. Terus juga ada ke tempat-tempat yang lain juga, karena kan sifatnya virus, jadi gejalanya akan hanya terkonsentrasi di saluran nafas. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih, Dok, boleh sedikit tips atau pesan untuk Sobat IHC, bagaimana cara menjaga kesehatan paru pada saat sekarang ini, saat pandemi, dan mungkin untuk orang sehat atau bagi penyintas sendiri. Oh ya, oke.
tetap seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama ya kita tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terus kemudian juga jaga kesehatan kita. Artinya kalau kita punya komorbid juga atau penyakit-penyakit yang lain harus kita kontrol. Terus kemudian kalau kita punya berat badan berlebih nih, obesitas, kadang orang hanya menganggap obesitas itu hanya bentuk tubuh, padahal tidak. Obesitas itu adalah suatu kelainan metabolik juga. Jadi kita harus berusaha ke berat badan yang ideal. Terus juga ini varian Omikron ini ternyata kasus ke anak-anak itu juga tinggi. Jadi kita juga harus menjaga anak-anak kita agar terhindar dari penyakit itu adalah ya kita harus lebih bijaksana. Misalnya janganlah mengajak anak-anak ke luar tanpa masker yang baik. Anak-anak tetap susah memakai masker yang baik karena kita dewasa aja kadang kita tetap lupa. Jadi hindarkan membawa ke tempat-tempat tertutup yang banyak orang seperti ke supermarket atau antrian di bank, di bioskop, itu jelas harus dihindari dan segera agar anak-anak juga mendapat vaksin. Sekarang kan 6 tahun ke atas sudah ada program vaksinasi. Terus bagi kita yang sudah kita kalau orang dewasa kebanyakan sudah mendapat vaksinasi lengkap 2 dosis dan sebaiknya kita harus segera mendapatkan booster. Kenapa? Karena dengan varian Omikron ini kalau hanya vaksin dosis 2 dosis saja untuk kecenderungan terkena Omikron masih tetap tinggi, tetapi apabila kita mendapatkan booster, insya Allah 80% itu bisa mencegah dari terjadinya sakit Omikron yang berat, yang perlu perawatan di rumah sakit dan meninggal. Jadi kan lumayan tinggi 80%, walaupun 20% masih tetap ada yang bisa terjadi gejala berat Omikron. Oke. Mungkin demikian ya dok, obrolan kita pada siang hari ini pasti sangat bermanfaat sekali nih dok buat sobat IHC di luar sana. Ya. Terima kasih dokter Iin untuk ilmunya, keren sekali sih dok. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya dok ya. Oke. Bagi sobat yang ingin berkonsultasi dengan dokter Iin bisa langsung datang ke Klinik Paru Rumah Sakit Perkebunan Cilacap dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Dan salam sehat untuk sobat IHC dimanapun berada. Semoga tetap bahagia juga, tetap patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.